Halo semuanya, welcome back to Chips Channel Car Information Program. Nah, sepertinya pabrikan China atau Tiongkok ini sedang gencar-gencarnya untuk mengeluarkan produk baru ataupun improvement terhadap produknya yang sudah ada. Seperti mobil di sebelah saya ini, Chery Tiggo 8 Pro Max. Ya, Chery Tiggo 8 Pro Max basisnya ini dari Chery Tiggo 8 Pro, tapi sudah ada improvement seperti bisa kalian lihat. Ini ada Parametrics Diamond Grillnya sekarang baru, bagus banget sih. Terus di bagian tengah ini logonya bisa berpendar, disebut Chery Luminous logo, bisa berpendar, bisa nyala. Yang saya suka di bagian samping-samping ini seperti ada aksen-aksen aluminium brass ya, kayak jam tangan, bagus banget ya. Kalau dilihat itu, wah mobil ini gagah banget. Bahkan kalau disandingkan dengan Palisade ini tidak kalah. Padahal harga mobil ini kebetulan unit test kita ini yang front wheel drive ya. Jadi dia ada yang all wheel drive, ada yang front wheel drive. Untuk yang front wheel drive ini harganya masih di bawah 600 juta. Untuk yang all wheel drive masih di bawah 650 juta. Bayangkan mobil all wheel drive harganya di kisaran 600 jutaan lebih. Di bagian bawah kita bisa lihat, ini sudah ada radar, sudah ada kamera 360, bahkan yang all wheel drive dia sudah menggunakan kamera 540 yang bisa transparan bawahnya. Di bagian atas dia nggak hanya radar aja, ada kamera dan ada DVR. Bayangkan dengan harga di bawah 600 juta kalian bisa mendapatkan built-in dashcam dan juga ini sudah ada kamera untuk radarnya. Wow, menurut saya ini value for money banget ya. Bahkan setelah melihat mobil ini, kualitasnya nggak kaleng-kaleng. Mobil brand sebelah dari Jepang dan Korea kerasa kemahalan. Enaknya udah pakai pegas, jadi dia sudah tidak pakai cantolan di sebelah sini yang perlu kita congkel-congkel. Dia 2 kali congkel dari dalam sudah bisa kebuka, dan pakai pegas itu membantu banget. Untuk ruang mesinnya seperti ini masih cukup rapi, tapi mungkin yang lama lebih tertutup ya. Tapi menurut saya ini sudah rapi banget sih. Mesinnya sendiri menggunakan mesin 2000 cc TGDI, jadi dia menggunakan mesin turbo, belum ada sistem hybrid-hybridan, cuma sudah dilengkapi dengan auto start stop engine. Nanti bakal kita coba sehalus apa. Untuk tenaga yang dihasilkan, dia bisa menghasilkan tenaga sebesar 254 horsepower dengan torsi 390 Newton. Bayangkan ini mesin bensin bertenaga diesel. Kalau dipadukan yang all wheel drive seharusnya lebih oke ya. Jadi penggeraknya all wheel drive atau seperti unit yang kita pinjam ini front wheel drive menggunakan transmisi 7 speed dual clutch. Bayangkan kurang apa lagi coba mobil ini sudah pakai dual clutch. Harganya wah, di bawah pesaingnya banyak sih ini. Ini mobil menang banyak sih menurut saya. Untuk bagian headlampnya dia sudah menggunakan Tiggo LED teknologi. Jadi untuk DRL-nya yang bentuk L seperti ini, lampunya sudah proyektor. Dia dual fungsinya 2 ya, bisa by beam dan headlamp utama. Kemudian yang di bagian dalam ini untuk lampu seinnya yang sudah sekuensial. Di bagian bawah kalian bisa lihat ini ada seperti DRL ya, ada seperti DRL. Ini adalah fog lamp yang sudah LED. Keren banget sih model mobil ini, kekinian banget sih. Sekarang kita pengen lihat di bagian samping, nggak kalah menariknya. Memang kalau dengan Tiggo 8 Pro dia masih ya hampir nggak ada bedanya ya, kecuali untuk velgnya. Dia desainnya berbeda, ini palangnya banyak. Dual tone juga warnanya abu-abu ya. Kemudian dia menggunakan profile ban 235/50 ring 19, dan di bagian sini sudah ada untuk pengaliran udara mengurangi turbulensi ya. Di bagian atas sudah ada emblem TGDI. Sudah ada kamera 360, sein di spion. Untuk handle-nya dia model grip, saya suka banget yang model seperti ini. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan keyless ya tentunya. Dia bisa remote engine start untuk unlock, pembuka power back door dan lock. Selain keyless, dia juga sudah dilengkapi dengan walk away lock dan approaching unlock. Jadi kalian kalau lupa ngunci itu sudah nggak usah bingung, tinggal aja mobilnya. Ketika kalian mendekat, dia akan menyambut kalian dengan membuka kunci mobil dan spion akan terbuka juga. Sudah ada aksen-aksen chrome yang gede seperti ini sekeliling ya. Tapi anehnya tidak kelihatan over chrome. Nah, karena ini model yang front wheel drive, jadi sedikit ada perbedaan ya. Kalau yang all wheel drive dia sudah ada footstep yang elektrik keluar ketika kalian membuka pintu. Tapi karena ini yang front wheel drive dia belum ada. Di bagian atas ini juga ada roof rail dan tentunya sudah dilengkapi dengan panoramic sunroof yang gede banget. Nanti bakal kita lihat di bagian dalam. Ke bagian belakang ini saya suka.
Dia ada aksen-aksen seperti huruf V seperti ini, dan ini bisa nyala loh. Seperti side marker kebanyakan kayak mobil-mobil Amerika, tapi ini warnanya tetap merah ya. Ke bagian belakang, nah ini pembeda utama antara Cherry Tiggo 8 Pro, Cherry Tiggo 8 yang baru-baru ini keluar dengan yang Pro Max. Lampunya ini dia nyambung dari kiri ke kanan, sudah ada garis-garis seperti ini, aksen 3D, lampu C-nya juga sequential, semuanya berteknologi LED. Dan di bagian belakang ini tidak pakai logo tapi tulisan Cherry. Ada 390T ini yang menandakan torsinya. Ada tulisan Tiggo 8 Pro Max yang menurut saya ini agak keramaian ya. Untung yang bukan yang all wheel drive. Kalau yang all wheel drive di sebelah kanan ada badge-nya lagi all wheel drive. Turun ke bagian bawah, ini ada 4 knalpot yang bener-bener nyala semua loh. Knalpot asli, nggak kaleng-kaleng. Dan ada reflektor serta ada fog lamp di bagian sebelah sini. Untuk sensor belakang ini sudah terintegrasi bagus banget sih. Ada kamera tentunya untuk kamera 360. Sudah ada rear wiper. Dan ini yang agak jarang di mobil China atau mobil Tiongkok. Dia sudah ada rear defogger. Kemudian ada spoiler yang sudah terintegrasi, dan ini lampunya membentuk huruf T kayak mobil sport apa gitu ya. Bagus banget sih, saya suka ini. Dan untuk antenanya dia sudah yang model shark fin. Untuk pembukaan power tailgate dia bisa touchless backdoor, mungkin seperti yang kalian bisa lihat di footage, ataupun kalian bisa tekan langsung tombol di belakang. Sudah elektrik. Bagasinya memang nggak gede Kak, bisa dibilang kecil ya. Ini kalau baris ketiganya ini ditegakkan, di bagian bawah kalian dapat tempat penyimpanan untuk cargo net, untuk penutup bagasi. Di bagian bawahnya lagi ada dongkrak, dan ini ada segitiga pengaman ya untuk tempat nyimpan-nyimpan kecil lah ya, nggak terlalu besar. Ban serepnya di mana? Ban serepnya itu di bagian bawah kolong. Terus kita dapat apa aja di belakang? Nggak ada apa-apa. Cuma saya sukanya ini banyak dilapisi bahan sejenis bludru. Di sebelah kiri sudah ada power outlet. Ini bisa kalian rebahkan 50-50 untuk memperbesar ruang bagasi. Lah yang saya suka di bagian belakang ini masih banyak ya, tidak ada material soft touch sih, tapi paling tidak dilapis bludru. Sudah ada AC untuk row ketiga bisa diatur, ada speaker, terus ada cup holder. Jadi ini bener-bener nggak dianatirikan, meskipun tidak ada soft touch, paling tidak masih ada yang halus-halus. Kalau kalian merasa ini kurang besar lagi, kalian bisa lipat jok baris kedua 60-40. Oke, seperti ini rasanya duduk di baris kedua. Ini saya suka banget sih. Harga mobil ini dibanding kualitasnya itu value for money-nya banget. Ini banyak soft touch, jahitan asli, ada aksen-aksen wood panel seperti ini ya. Rumahan ini untuk hand grip ini dan speaker ini kayak mengingatkan saya akan Mercedes-Benz, tapi tidak apa-apa meskipun mirip, tapi kan yang ditiru kan yang lebih baik ya. Bagus banget sih, ini ala-ala floating seperti ini, ada ambient slide-nya. Ini soft touch semua loh. Wah, mobil-mobil Jepang harus banyak belajar nih, apalagi yang 800 atasnya masih di korting-korting, masih plastik keras. Sudah ada speakernya Sony, ada cup holder juga. Wow, ini oke banget sih. Hand grip model retract kiri kanan, ada lampunya sudah LED. Terus di bagian atas ini meskipun ada panoramic sunroof, ini masih kita tutup ya, nanti kita lihatkan nanti. Kalian bisa lihat ini jaraknya masih jauh banget loh. Ini 4 jari lebih, tinggi saya 180 cm. Ini depan sudah posisi mengemudi saya. Kalian masih bisa lihat ini masih ada 4 jari meskipun ngepres ya. Tapi di bagian tengah ini masih ada coakan. Kalau sampai coakan ini masih ada 6 jari kira-kira. Ya anggap aja ini 4 jari lah ya. Posisi duduknya juga cukup oke. Ya kurang dikit sih, yang nggak paha. Tapi kaki kita masih bisa masuk di bagian kolong jok depan. Di bagian tengah ada tunneling sedikit. Sudah ada AC. Tapi ini nggak bisa kita atur ya arah hembusannya seberapa kencang, ikut depan. Ada tulisan Tiggo. Ada USB slot Type A dan Type C. Sudah ada tempat penyimpanan terbuka atas dan di bawah. Kemudian yang di bagian belakang ini ada tempat penyimpanan juga, seat back pocket. Dan untuk jok yang sebelah kiri bisa kalian atur maju mundur dan recliningnya melalui samping sebelah sini, seperti Accord atau Camry gitulah ya. Di tengah dia juga sudah Isofix. Ini joknya lumayan empuk ya, cukup empuk, cukup nyaman. Motifnya perforated, ada tulisan Tiggo.
Kemudian sudah ada 3 headrest adjustable. Ya ini yang saya suka. Seat beltnya bukan dari atas tapi dari bahu seperti ini bakal lebih nyaman sih. Sudah dilengkapi dengan armrest plus cup holder, ada 2. Cuma memang meskipun dia nggak ngeplek ya, nggak jatuh, posisinya ini agak terlalu tinggi sih. Andai kata bisa agak turun seperti ini lebih enak. Jadi ini posisinya sini agak naik, sini yang sebelah kanan agak turun. Begitu pula dengan sebaliknya. Cuma itu masih nggak masalah lah ya. Sudah isofix juga. Dan yang menarik dari Tigo 8 Pro Max adalah joknya. Memang dia recliningnya nggak bisa sampai yang rebah-rebah banget, segini paling rebah. Dan ini sudah cukup nyaman. Tapi ketika kalian ingin tidur, ini bener-bener enak untuk headrestnya. Headrest samping kiri kanan ini bisa kalian bisa lihat, ini bisa diatur. Jadi kepala kalian nggak jatuh ketika kalian tidur. Ini nyaman banget sih. Nggak hanya di bagian jok belakang ini, row kedua. Yang headrest depan pun, bagian driver dan pengemudi penumpang depan dia juga bisa diatur. Ini wow, ini nyaman banget sih, kayak kita duduk di kursi pesawat mungkin yang first class mungkin ya. Ini nyaman banget sih, dibanding dengan harganya apa yang kita dapat ini jauh lebih banyak value for money banget sih ini mobil. Tapi memang nggak ada mobil yang sempurna, dan ini yang kurang saya suka dari Chery ini, mulai dari pertama keluar yang Chery Tiggo 8 Pro sampai sekarang masih belum dibetulkan, yaitu sepertinya ini untuk left hand drive. Jadi posisi 60-nya ada di sebelah kanan, yang kiri 40-nya sebelah kanan, yang kiri 60, dan untuk akses ke row baris ketiga itu dari sebelah kanan. Sekarang kita pengen lihat sih, kita kasih jarak dulu. Anggap saja ini kita 4 jari kita habiskan ya. Oke, jadi ini persis nempel, tapi ya nggak nempel-nempel banget, tapi sudah nempel. Sekarang kita pengen sejajarkan dengan yang sebelah kiri. Oke, seperti ini. Dan kita lihat seberapa besar kita dapat space di baris ketiga. Cara masuknya model sliding, dan ini sempit banget sih. Oke, sempit banget. Kita sesuaikan dengan yang ini ya, sudah diatur tadi. Oke, supaya kalian bisa lihat, yang ini akan saya tidurkan karena ini sudah sesuai ya. Nah, untuk yang sisi 60 hanya bisa dilipat seperti ini. Nah, kalian bisa lihat, wow. Ini posisi di belakang ini, kalau orangnya lebih pendek dari saya ini masih oke lah ya. Ini kacanya kecil juga, agak claustrophobic. Untung atapnya dan door trim samping yang bagian atas ini warnanya terang ya, jadi masih oke. Duduknya posisi jongkok seperti bisa kalian lihat, kaki masih bisa masuk sedikit. Terus untuk legroom sudah nggak ada, ini habis. Dan posisi ini adalah posisi yang paling rebah. Ini kepala saya mentok, ini kalian bisa lihat kepala saya nggak nempel. Tapi kalau dimajukan sedikit, ditegain sedikit, nah ini lebih mentok lagi sih, nggak bisa. Jadi untuk orang setinggi saya ini nggak bisa. Kalau untuk orang dewasa pun ini hanya untuk perjalanan yang pendek aja ya, jangan keluar kota. Kalau untuk anak-anak masih oke. Dan sudah ada lampu juga, LED lampunya di bagian samping ini seperti saya jelaskan tadi, masih manusiawi banget. Ada armrest, cup holder, dan masih ada lapisan Bluetooth. Oke, saya udah nggak tahan sih di sini. Yuk kita pindah aja yuk. Oke. Wah. Kalau kalian bisa lihat, ini ada easy entry dan easy exit. Jadi dia akan mundur ketika saya masuk tutup pintu. Dia akan maju menyesuaikan posisi terakhir atau yang di memori. Sudah ada 3 slot memori. Ini juga speakernya bagus ya, kayak aluminium, kayak Mercy lah, floating modelnya. Dan power window-nya ini all auto ya, all auto warna silver gini, kok kayak Mercy ya, tapi bagus. Saya suka banget. Untuk kaca depan dia sudah double glass, sedangkan yang lain masih belum. Nanti bakal kita coba untuk ke kedepannya. Setirnya modelnya seperti Chery kebanyakan, flat bottom. Yang sebelah kanan ini untuk urusan peraudioan, yang sebelah kiri ini untuk MID dan juga untuk adaptive cruise control. Dan ini dapat menunya banyak banget ya, kalian bisa lihat kompas macam-macam lah ya, bisa ganti tema. Kemudian ada average consumption, ada TPMS juga. Kalian juga bisa lihat navigasi, ada average full consumption. Modelnya pun bisa dirubah-rubah. Dan kalau kalian lihat layarnya besar ini yang menyatu, ini dia total 24,6 inch. Wow, gede banget sih.
Bahan dashboard nggak kaleng-kaleng, soft touch semua sampai di ujung sini. Ini soft touch, ya ini dilapis kulit sih, lebih keras. Di tengah ada mid speaker, airbagnya juga nggak kaleng-kaleng, ada 10 buah airbag. Saya sampai bingung letaknya di mana, yang pasti depan 2, samping belakang, samping kiri kanan sini. Kemudian yang 2 lagi saya kurang jelas di mana. Di bagian tengah ini juga ada tempat penyimpanan yang rapi. Aksen kayu-kayu gini bagus banget sih. Wire charging, ada USB slot Type A sama Type C, 2 cup holder. Untuk persnelingnya modelnya seperti ini, ada auto hold, ada shortcut ya. Ini untuk volume, kemudian ini untuk vehicle setting, untuk navigasi, untuk around view monitor, untuk navigasi, kemudian untuk lampu hazard, auto hold dan parking brake. Di bagian tengah kalian dapat armrest yang empuk, bukanya ke atas. Di bagian dalam ini lumayan gede dan ada AC-nya, jadi kalian bisa mendinginkan minuman di sini. Balik ke bagian dashboard. Nah, ini saya suka ada aksen-aksen kayu juga, ada ambient light, dan di sini bahannya soft touch, ada piano black. Kisi AC-nya bisa dibuka tutup semua sampai yang di tengah ini sudah jarang banget sih. Tapi untuk pengaturan AC kalian dapat shortcutnya di sini. Ini capacitive touch ya. Ya kalian boleh suka, boleh enggak sih. Seperti ini capacitive touch, tapi masih cukup membantu lah dibanding kalian harus ngatur dari layar. Tapi untuk yang dari layar ini kalian bisa atur untuk pemanas dan pendingin kursi kiri dan kanan. Ini cocok untuk ngerjain teman kalian ya ini ya. Saya paling suka sih yang dingin sih. Kalau ngerjain teman ya kasih yang panas lah ya. Kemudian di bagian sini kalian bisa lihat ini ada DVR. Ini kalian bisa ngerekam ya, tapi kalian bisa ngerekam, sorry, butuh waktu untuk loading karena ini belum tersambung wifi. Nah seperti ini kalian bisa ngerekam. Jadi ada built-in dashcam, ada round view monitor juga, tapi karena ini yang front wheel drive ya, jadi round view monitornya ini dia nggak ada yang sampai bisa tembus pandang ya. Jadi ini yang 360 aja, bukan yang 540. Ini agak gambarnya agak kacau sedikit karena sedang dibuka ya pintunya. Tapi untuk resolusinya ini menurut saya cukup oke untuk mobil dengan harga segini. Dan ini sudah guidance-nya ini bisa belok-belok loh. Wow, wow, dengan harga segini banyak sih yang kalian dapat ini. Worth it banget sih mobil ini, worth it banget. Pengaturan setir sudah tilt teleskopik, lampu sudah auto, untuk wiper juga sudah auto. Di bagian atas kalian masih dapat panoramic sunroof yang gede, dan ini bisa dibuka. Bisa dibuka, benar-benar bisa dibuka. Nah ini gede banget sampai ke belakang coba. Dan ini bisa dibuka juga ini. Wow, gede sih ini, gede. Cuma ini kondisinya terik banget ya. Nah ini masih bisa mentok loh. Wow, wih, wow, gede banget loh ini. Bener-bener separuh dari panjangnya panoramik ini. Oke, tutup lagi. Panas-panas. Di bagian atas ada tempat kacamata. Untuk spion sudah elektrokromatik. Kemudian sun visor kiri kanan sudah ada card holder. Dia ada lampunya warnanya putih, sudah ada vanity mirror juga. Good job. Oke, mungkin itu aja. Oh, sorry. Di bagian balik ini adalah tempat untuk sensor dan untuk DVR ya. Ada micro SD-nya di samping sebelah kanan sini. Oke, itu aja yuk. Penasaran yuk, langsung kita coba jalan mobil ini. Sebelum jalan ada yang kelupaan sedikit. Ambient slide-nya sampai di samping-samping gini dong. Dan ini masih dilapis kulit plus jahitan asli. Ada tempat penyimpanan, jadi konsolnya mode floating. Ini dilapisi karet, jadi barangkali tidak bunyi-bunyi. Dan ada power outlet 12 volt di bagian bawah sini. Kemudian kalau kita pindah ke sini, ada gantungan maksimal kalau nggak salah 3 kilo ini ya, kecil seperti ini. Lalu untuk lacinya sendiri nggak terlalu gede, tapi dia sudah soft opening, tapi nggak terlalu besar ya. Oke, yuk itu aja, kita coba mobil ini jalan. Ya, mumpung kita lagi nge-review Chery Tiggo 8 Pro Max, kita dapat pinjaman dari Chery Prapen. Nah, kebetulan ada teman-teman dari Chery Prapen yang ada di sini. Tapi saya pastikan, semua yang kalian lihat, semua yang kalian dengar, itu semua tidak ada campur tangan dari pihak Chery. Semua dari pendapat saya pribadi. Mungkin kita bisa panggil Mas Aris, mungkin bisa masuk di video. Halo, apa kabar Mas? Mungkin bisa lihat video.
Nah, ini kita lagi nge-review Cherry Tiggo 8 Pro Max. Mungkin ada teman-teman yang nonton terus kepingin tanya-tanya mau test drive atau kepingin tahu promonya, tertarik dengan mobil ini. Kira-kira ada promo apa, terus harus kontak kemana? Siap. Mungkin bisa dijelaskan. Oh ya, siap. Ya, jadi gini ya. Ini kita kenalkan Tiggo 8 Pro Max kita ya kan dengan yang tipe FWD. Ya kan di sini banyak promo ya kan dari DP minim atau bunga minim atau bunga 0%. Kita juga melayani juga tenor panjang juga gitu. Dan dapatkan penawaran menarik di bulan ini ya kan. Bisa nanti nemui Aris di Cherry Prapen. Gitu. Alamatnya di Jalan Prapen nomor 305 Surabaya. Mungkin ada sosial media atau nomor telepon. Dan juga bisa melalui sosial media saya di Omoda Surabaya atau Cherry Surabaya. Hanya 3 belakangnya, atau di nomor telepon saya di 0821 9 555 7745. Ya, ini denger-denger ini garansinya panjang banget nih. Kita Ya. pengen tahu garansinya sampai berapa lama sih untuk mobil Oke, ini? siap. Jadi ini garansi buat mesin itu dia 10 tahun atau 1 juta kilometer buat mesin. Iya. 1 juta kilometer. Iya, Go. Berapa kali keliling bumi nih ya? Ya. Baru pertama nih ada yang 1 juta kilometer Iya, nih ya. siap. Teman-teman langsung buruan ya hubungi Mas Aris ya. Jangan Iya. lupa loh. Bisa kunjungi di dealer Garansinya kami. 1 Siap. juta kilometer. Ya. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan lagi, mungkin ada. Jadi kalau lebih lanjut lagi bisa mampir di dealer kami di Cherry Prapen di Jalan Prapen nomor 305. Bisa nemui Aris langsung dengan nomor telepon Aris juga, WA Aris juga di 0821 9 555 7745. Gitu. Oke Iya. ya. Terima kasih Mas Aris. Iya. Saya lanjut review Iya. lagi. Siap. Selain ada kamera 360, dia ada DVR. Ini bisa kalian gunakan sebagai nah ini ada DVR, gambarnya cukup oke. Built-in dashcam, jarang-jarang loh di mobil bawaan pabrik yang sudah ada dashcamnya. Terus karena ini yang front wheel drive, dia masih belum ada yang sensor yang ada di setir. Itu untuk sensor pengemudi yang bisa memperingatkan ketika pengemudi itu sudah nggak fokus lagi. Dan untuk kaca double glassnya ini yang saya rasakan, ini ada orang-orang yang siram-siram rumput ini. Kalau kalian bisa lihat, itu suaranya gede banget sih. Nah, mungkin kalian bisa dengar di mic, saya nggak tahu dengar atau enggak. Ini suaranya keras dan ketika kita tutup, jadi kedap banget sih. Kecil banget suaranya. Ada tapi kecil banget. Nah, teman-teman, kalau kalian jalan di bawah 20 km per jam, kalian ngesin, itu kamera 360-nya langsung akan aktif. Kemudian kalau kalian lihat di sebelah sini kayak ada yang ngawasin terus ini. Ini tadi kedap-kedip ngawasin terus. Ya, mobil ini sudah dilengkapi dengan voice command. Tapi voice command-nya ini menurut saya advance juga. Jadi kalian ketika memerintahkan misalkan buka jendela, kalian duduk di driver ataupun di front passenger, kalian tidak perlu nyebutkan open right windows atau open left windows. Dia bisa membaca. Jadi mungkin di sini ada speaker ya, jadi bisa melihat suaranya yang lebih besar yang mana. Jadi dia akan membuka tempat di mana kalian ngomong. Jadi misalkan seperti ini. Hello Cherry. Hello Cherry. Hello Cherry. Please continue. Open window. Okay. Nah, jadi saya tidak perlu menyebutkan sebelah kiri atau kanan, sepertinya dia sudah bisa mendeteksi. Kemudian untuk posisi mengemudi yang saya rasakan, ini saya baru bawa jalan, ini posisi duduknya sudah saya atur yang paling rendah. Oh ya, untuk pengaturannya kiri kanan sudah elektrik, cuma yang ada memori yang sebelah kanan ya. Yang sebelah kanan pengaturan 12 arah termasuk lumbarnya itu bisa diatur maju mundur naik turun ya. Nah, ini posisi udah saya posisikan yang paling rendah, tapi ini masih terasa commanding banget sih. Posisinya cukup tinggi. Untuk kap mesin kalian bisa lihat, kalian serasa mbak mobil leather frame gitu ya. Lihat ini kap mesinnya modelnya bergelombang, ini gagah banget sih. Untuk visibilitas ke depan tidak ada masalah, ke samping juga oke, ke belakang masih oke. Spion juga visibilitas ke belakangnya juga oke banget. Jadi untuk visibilitas nggak ada masalah sama sekali. Untuk posisi nyetir karena setirnya sudah bisa diatur tilt dan teleskopik, dia nggak ada masalah. Cuma yang menjadi masalah di kebanyakan mobil kekinian karena dia menggunakan layar seperti ini sebetulnya saya kepinginnya sih posisi lebih turun lagi. Ini enak banget sih, posisi yang paling enak seperti ini. Tapi
gambarnya ini tertutup, jadi saya harus agak naik sedikit supaya ini lebih terlihat jelas ya. Ini pun masih ada sebagian kecil yang tertutup sih menurut saya, tapi masih cukup oke lah. Ini masih nggak terlalu krusial, kalian bisa menyesuaikan diri, lama-lama juga terbiasa. Untuk suara-suara, karena ini yang depan double glaze, ini kita coba dari tadi lewat jalan kecil, ada motor lewat, mobil lewat, seperti tadi ada mobil yang nyiram tanaman, itu suaranya minim banget sih. Justru yang lebih masuk menurut saya ini suara kolong. Ini suara kolong kalau saya dengarkan, ini kecepatan 40, kita di jalan aspal yang kasar, itu suaranya mulai masuk. Untuk audio tadi kita sempat coba, meskipun cuma sebentar banget, itu suaranya enak. Apalagi ini audionya Sony, sudah nggak perlu diragukan lagi. Untuk handling barusan kita coba, ini memang nggak bisa dipungkiri ya, mobil ini dimensinya besar, panjangnya 4,7, lebarnya 1,8, tingginya 1,7 meter lebih, dengan wheelbase 2710 mm. Memang barusan kita coba seperti kebiasaan Chips Channel di kecepatan 40 km per jam, dan kita coba zigzagin, itu memang kerasa body roll, tapi masih dalam batas wajar ya, masih bisa terprediksi. Ban masih menapak semua. Harusnya ini kalau ada tes yang unit tes yang all wheel drive pasti akan lebih enak lagi diajak bermanuver. Tapi nggak apa-apa, meskipun kita dapat yang front wheel drive, ini keasikan berkendaranya ini juga nggak kalah sih. Ini masih nampak banget, masih enak. Saya kalau disuruh bawa mobil ini nyetir agak agresif gitu, masih pede. Dan sempat kita tadi coba tarikannya itu, wow, nendang banget. Padahal awalnya kita coba ini di posisi normal mode ya. Itu kita tadi coba itu sampai spin-spin, dan G-force-nya itu kerasa banget sih. Yakin kalau kalian punya mobil ini tuh pasti fun to drive-nya itu dapat banget. Kalian boleh buktikan sendiri. Kalian bisa hubungi nomor kontak yang nanti bakal kita cantumkan di video. Kalian bisa langsung kontak marketingnya, kalian bisa langsung tanya-tanya, kalian juga bisa janjian untuk test drive. Barusan kita sempat coba untuk adaptive cruise controlnya. Jadi ini sudah dilengkapi dengan sistem radar, dan terbukti karena nggak hanya radar, dia juga ada kameranya. Kita coba tadi, kita ngerasain sih pengeremannya ini cukup halus. Beberapa mobil bahkan yang harganya lebih mahal dari ini tuh pengeremannya nggak sehalus ini, dan untuk akselerasinya juga halus. Dia juga bisa membaca marka jalan dengan baik. Kemudian untuk low speed following, sepertinya mobil ini sudah ada harusnya ya. Dari tadi kita belum menemukan jalan yang benar-benar macet, karena ini memang masih jam 1-an, jadi jalannya cukup lenggang. Tapi kita tadi sempat coba, itu dia berhasil merayap di 20 km lebih ya, nggak sampai 30 km per jam. Seharusnya sudah ada lane untuk following assist-nya sudah ada. Mungkin teman-teman yang sudah pernah coba dan nyoba di jalan kemacetan, kalian bisa bantu-bantu komen di bawah. Mobil ini sudah ada following assist-nya, nggak bisa sampai berhenti dan maju lagi. Tapi overall ini sistem adaptive cruise controlnya oke punya. Sudah ada blind spot monitoring dan cross traffic alert, auto brakingnya juga sudah ada. Jadi menurut saya dengan harga untuk yang front wheel drive ini masih cukup jauh di bawah 600 juta, dan untuk yang all wheel drive masih cukup jauh di bawah 650 juta. Ini mobil worth it banget sih kalau kalian cari SUV yang bodinya cukup besar, pengen bisa muat banyak, 3 baris meskipun yang row ketiga, untuk emergency aja ya, kalian patut untuk mempertimbangkan mobil ini sih. Untuk suspensi sendiri nanti kita bakal coba langsung ya. Tadi saya rasakan itu enak banget sih. Saya nggak nyangka suspensi mobil ini bakal saya enak gitu sih. Tambahan teman-teman, kita barusan dapat jalan yang ada traffic light-nya. Sudah saya coba, ternyata dia bisa low speed following. Jadi dia bisa sampai berhenti dan jalan lagi. Kalau misalkan berhentinya agak kelamaan, kalian tinggal tekan tombol rest di sebelah sini atau plus, nanti mobilnya akan jalan lagi. Dan ini jalannya ini halus banget sih, dia nggak langsung narik yang jambak gitu, tapi halus banget sih. Oke. Ini oke punya ini. Agak lain memang. Oke, kalian bisa lihat ini sekarang depan ada traffic, saya nggak ngerem. Ups, sorry. Nggak keburu kayaknya.
ini dia baca, ini dia nahan sih. Cuma mau nggak mau saya harus cancel karena kita harus belok ke kiri. Tapi sudah kita coba tadi, bisa sih, dia bisa sampai berhenti dan jalan lagi. Untuk radius putar ini kebetulan jalannya kecil banget ya. Sekalian aja kita coba, kita mau putar balik. Apa satu putaran dapat? Wow, wow dapat loh. Ini jalannya kecil loh. Jalannya kecil dan satu putaran untuk mobil sepanjang 4,7 meter lebih. Ini dapat, menurut saya sih radius putarnya oke sih. Habis gini kita bakal lihat gimana rasanya kalau kita bawa mobil ini di jalan yang sempit, sekaligus kita tes suspensinya seperti apa ketika melewati polisi tidur. Nah, ini asik ini. Untuk navigasi kalian bisa buat seperti ini. Di layar speedometer juga bisa full jadi navigasi. Jadi ketika kalian mau setel lagu ini bisa kalian ubah-ubah, tidak mengganggu navigasi karena bisa dari speedometer ini. Nah sekarang kita sudah di jalan kecil. Ini cuma 2 mobil cukup ngepres ya. Apalagi mobil ini lebar banget sih, 1,8 meter lebih. Ini masih gampang sih bawanya. Nah kita barusan lewat polisi tidur, rasanya empuk banget, enak banget, nyaman sih. Kita tadi juga sempat lewat speed bump yang jalan polisi tidurnya banyak kecil-kecil. Itu rasanya enak banget, nggak ada suara menjedak. Biasanya di mobil-mobil kekinian itu suaranya agak jedak gitu ya kalau yang suspensinya kurang bagus. Ini oke banget sih, polisi tidur nggak kerasa, empuk rasanya. Terus tadi kita juga sempat waktu nyoba itu lewat jembatan yang turunnya itu agak anjlok sedikit. Itu enak banget sih. Tapi meskipun dia empuk tapi nggak bouncy ya, jadi nggak buat kita mual. Enak banget. Nah polisi tidurnya kayak nggak kerasa gitu aja sih. Wow, nggak nyangka loh perubahannya Chery 20 tahun yang lalu. Seperti kita pernah tahu, Chery pernah masuk ada Chery QQ, Chery Tiggo yang modelnya kayak RAV4, kayak Vitara gitu ya. Bisa berubah jadi seperti ini mewah, kualitas berkendaranya enak, suspensinya enak, materialnya juga oke, banyak soft touch. Bahkan kalau boleh saya bilang sih, mobil pabrikan Jepang dan Korea harus hati-hati ya. Harganya sudah jauh lebih tinggi dan kadang-kadang fitur-fiturnya pun nggak selengkap mobil ini. Dan kalian bisa lihat ini dari tadi kita lewatin mobil aja, saya nggak perlu tutup spion. Ini membuktikan kalau visibilitas mobil ini enak banget meskipun dimensinya besar. Cukup besar ya mobil ini, bahkan lebih besar daripada Santa Fe ataupun CR-V maupun CX-5. Tapi mobil ini bawanya gampang kayak kita bawa mobil yang compact aja gitu sih. Lihat. Nah kita masuk perumahan Prambanan Residence. Kita mau coba, ini jalannya lurus. Ini kita di mode normal. Kita mau coba tarikin dikit ya. Kalian denger nggak? Spin. Wow, ini G-force-nya kerasa banget sih ini. Tarikannya wow banget sih. Kalian harus coba sendiri kalau kalian pengen ngerasain. Sayangnya di video ini kita nggak bisa transfer rasa ya. Kalau kalian bisa ngerasain, wow banget sih ini. Kalian harus coba sendiri sih. Ini tadi kita sampai ada spin berapa kali sih. Padahal ini masih mode normal. Coba bayangkan, torsi 390 Nm nya nggak main-main loh ini. Horsepower-nya 254. Wow. Cuman hanya satu kata wow dari tadi yang saya ucapkan sih. Ini memang di luar ekspektasi sih. Gila. Ya, itu tadi kebersamaan singkat kita dengan Chery Tiggo 8 Pro Max. Bener-bener wow, yang bisa saya katakan fiturnya banyak banget, lengkap banget. Dan pengendaraannya pun di luar ekspektasi. Rasa suspensinya, rasa berkendaranya, terutama tenaga mesinnya, tarikannya wow banget sih. Harganya pun juga sangat value for money ya. Dibandingkan dengan apa yang kita dapatkan itu, wah jauh banget sih. Ini pantas sih kalau harganya misalkan kalian bilang ini, mungkin kalau ini bukan brand China, mungkin harganya akan di angka 900 juta sampai 1 M. Tapi bisa kita dapatkan untuk yang all wheel drive masih di bawah 650 juta. Dan front wheel drive seperti yang kita tes ini masih jauh di bawah 600 juta. Wow banget sih. Mungkin buat teman-teman yang pengen mobil ini langsung aja bisa kontak marketingnya. Kalian bisa langsung tanya-tanya, test drive juga sih.
Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video kita sampai akhir. Kita mohon dukungannya dengan tanda jempol ke atas. Kalau kalian suka dengan video kita, subscribe channel kita, aktifkan tanda lonceng notifikasi untuk mengetahui video-video terbaru dari kita. Juga jangan lupa share video kita sebanyak-banyaknya. Follow juga seluruh sosial media kita, ada TikTok, Facebook, Instagram. Please, tolong di-follow ya. Oke, mohon maaf apabila ada salah kata-kata, salah perbuatan, atau ada sesuatu yang kurang berkenan bagi kalian. Saya Christian pamit undur diri, sampai jumpa di video-video berikutnya.